فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، hendak ya wafa pembahasan terakhir berkaitan dengan fikih muamalah. Kita telah masuk pada pembahasan asy-syarikah. Secara umum syarikah kerjasama atau persekutuan itu terbagi menjadi berapa? Terbagi menjadi dua. Tayyib, ahsanta. Apa saja? Syarikatul amlak dan syarikatul uqud. Adapun syarikatul amlak maka itu mudah perkaranya, yaitu persekutuan dua orang atau lebih dalam kepemilikan suatu barang. Sedangkan syarikatul uqud itulah yang akan kita bahas dengan beberapa jenis yang disebutkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Di mana pengertian mudah dan ringkas dari syarikatul uqud apa, Abdurrahman? Apa? Baik, nah, persekutuan dalam suatu akad atau dalam suatu perbuatan, dalam suatu kegiatan yang jenis-jenisnya bermacam-macam, ikhwan, akan kita bahas insyaallah satu persatu. Qala Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala, فَدَخَلَ فِي هَذَا شَرِكَةُ الْعِنَانِ. Sehingga masuk dalam jenis syarikatul uqud, ya, kerjasama akad, atau kita balik dalam bahasa kita menjadi akad-akad kerjasama. Nah, akad-akad kerjasama ini terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama syarikatul inan. Syarikatul inan dikatakan oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, wa hiya an yakuna min kullin minhuma malun wa amal, yaitu kerjasama antara kedua belah pihak atau lebih, di mana masing-masing dari kedua belah pihak tersebut, ya, menyetorkan harta, kemudian juga masing-masingnya ikut bekerja, jadi ikut mengolah modal. Mudahnya, kawan, dua orang kerjasama, modal bareng, kerja bareng. Ini syarikatul inan. Berarti kedua-duanya urun modal dan kedua-duanya urun tenaga. Perhatikan catatan kaki. Ay an yashtarika syakhsan bima laihima ala an ya'mala fihima bi abdanihima
waribhu bainahuma atau waribhi bainahuma. Yang dimaksud dengan syarikatul inan yaitu kerjasama antara dua orang, tentunya dua orang atau lebih, dengan kedua harta mereka untuk mengolah modal tersebut dengan badan-badan mereka, yaitu diolah dengan tenaga. Mereka olah, kalau itu jualan ya sama-sama menjual, kalau itu modal digunakan untuk produksi maka sama-sama ikut kerja dalam produksi tersebut. Kemudian ar-ribah, pembagian keuntungan dibagi antar keduanya. Dan syarikatul inan diambil dari a'innatul khail. Karena apa? Karena kedua orang yang berserikat ini, yang bekerja sama ini, seperti apa? Seperti dua orang yang sedang berpacu kuda, masing-masingnya memegang inanu faras. Inanu faras itu tali ketang kuda. Nah, ini ungkapan fikhi saja. Untuk kita kenal yang namanya syarikatul inan berarti apa? Akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih yang masing-masing mengeluarkan modalnya dan tenaganya dengan pembagian untung antar keduanya. Dipersyaratkan untuk syarikatul inan ini ikhwan, yang pertama selain syarat umum untuk syarikah, yaitu an yakuna ra'sul mal ma'luman min kullin minhuma, yaitu keuntungan dan kerugian harus jelas berapa nanti pembagiannya, dengan persenan tentunya. Tidak boleh dengan apa? Dengan jumlah tertentu sebagaimana telah kita lewati. Qala wa yakunu ar-ribhu wal khasaratu ala qadri ma li kulli wahidin minhuma hasbal ishtirak wat taradi. Sehingga ar-ribh yaitu keuntungan dan kerugian sesuai dengan kadar harta dari masing-masing keduanya. Nah, berdasarkan persyaratan dan saling keridhaan. Karena misalnya kawan, modalnya yang disetorkan tidak sama. Untuk mencapai 100 juta misalnya, dua orang bekerja sama, yang satunya urun modal 75 juta, yang satunya cuma 25 juta. Berarti 1:3. Maka demikian pula nanti pembagian untung 1:3. Jika misalnya tenaga yang dikeluarkan sama. Tapi mungkin apabila yang sedikit modalnya ternyata dia bekerja pada bagian yang lebih berat dengan keahlian yang lebih, maka bisa saling ridha untuk misalnya menyamaratakan, karena dia kurang dari modal tapi lebih dari tenaga, sedangkan yang satunya lebih dari modal tapi tenaganya kurang, sesuai dengan persyaratan dan saling keridhaan. Berarti intinya syarikatul inan, kedua belah pihak apa? Sama-sama mengeluarkan modal dan mengeluarkan tenaga. Kemudian yang kedua, wasyarikatul mudharabah. Syarikatul mudharabah. Dan ini yang paling banyak yang dinamakan dengan apa? Dengan akad kerjasama tanam modal. Ini mudahnya syarikatul mudharabah itu akad kerjasama tanam modal. Bi an yakuna min ahadihim al-mal wa min al-akhar al-amal. Di mana dari salah satu dari kedua belah pihak tersebut yang
memiliki harta, memiliki modal, dan dari pihak lain yang bekerja. Misalnya antara si A dan si B, si A punya modal, kemudian mengatakan kepada B, ini saya punya modal 10 juta. Nah, silakan untuk usaha buka warung, nanti dengan apa? Untung sekian-sekian misalnya. Antum 70%, saya 30% misalnya. Bagi yang kerja dapat untung 70%. Karena dia keluar tenaga banyak ini dan itu. Kemudian bagi yang punya modal 30%. Baik. Ini syarikatul mudharabah. Perhatikan catatan kaki, ay an yadfa'a syakhsun malahu ila akhar liya'mala wa yattajira lahu fi. Yaitu gambaran mudahnya syarikatul mudharabah, kawan. Seseorang menyerahkan hartanya kepada pihak lain agar dia ini bekerja dan berusaha, yattajir, untuk apa? Mengolah, memutar modal tersebut untuk dagang. Ala anna ma hasala min ar-ribhi bainahuma hasba ma yashtaritani. Baik, dengan dasar bahwa yang dihasilkan berupa keuntungan maka dirasakan oleh kedua belah pihak sesuai dengan persyaratan awal. Misalnya sekian persen, sekian persen. Baik. Wal khasarah takunu ala sahibil mal. Ini kalau syarikatul mudharabah yang benar, akhwan. Kerugian tentunya atas apa? Pemilik modal. Ketika rugi, pemilik modal rugi dengan modalnya, sedangkan yang bekerja rugi dengan apanya? Berarti Ahmad, rugi tenaganya, ya kan? Karena dia sudah keluar tenaga tapi tidak dapat untung, tidak dapat keuntungan. Nah, ini juga penting karena terkadang seorang menghitung dirinya seperti kerja harian. Dia diberi modal tapi dia hitung setiap harinya dia mendapatkan seperti gaji, dia hitung sendiri. Nah, ini tidak benar dalam mudharabah. Pihak lain terkadang juga orang yang menanam modal, pokoknya mau tak mau modalku harus balik. Nah, modalnya harus utuh dan dia maunya dapat untung. Kalau rugi dia tidak mau rugi, pokoknya pihak yang mengolah modal harus mengembalikan modal utuh. Ini juga mudharabah yang tidak benar. Jadi mudharabah yang benar, salah satu pihak sebagai pemodal, pihak kedua sebagai pemutar modal yang bekerja. Kemudian ketika untung dibagi berdua dengan kadar yang disepakati. Ketika rugi maka modalnya ditanggung oleh pihak yang menyerahkan modal, dia juga tentunya rugi. Tinggal dihitung nanti bisa kembali berapa dari modal pokok. Sedangkan pihak yang bekerja dia juga menanggung rugi dengan apa? Dengan usahanya yang keluar tenaga tapi tidak dapat keuntungan. Maka kapan saja, kawan, ketika terjadi kerugian, kok salah satu pihak tidak mau menanggung sisi kerugian, maka ini mudharabah yang tidak benar dan padanya kezaliman terhadap pihak lain. Dari sini kita ketahui batilnya akad mudharabah yang apa? Yang diklaim oleh beberapa bank yang membuka, katanya ini adalah apa? Model syariah. Tayyib mudharabah, dia memberi modal kepada pengusaha kecil, diberi modal. Tapi apa? Dengan syarat dia apa? Mengembalikan modal. Syarat mengembalikan modal harus utuh. Ini bukan mudharabah, tapi ini menghutangi. Kalau dipersyaratkan modal harus utuh kembali dalam kondisi apapun, baik untung ataupun rugi. Kalau untung dia modal kembali dan ditambah nilai keuntungan, tapi kalau rugi modal harus kembali utuh,
tanpa mau menanggung kerugian, ini bukan mudharabah yang benar, tapi ini riba. Ini akad ribawi. Kenapa? Karena hakikatnya adalah utang piutang. Pemodal menghutangi, kemudian ingin uangnya kembali, tapi dapat apa? Dapat untung, dan untungnya inilah yang dinamakan riba. Dan itu bukan mudharabah yang benar. Walaupun dinamakan mudharabah, kenapa? Karena penamaan tidak mengubah hakikat. Ini harus dipahami dengan baik. Kenapa? Karena banyak penamaan-penamaan di masa sekarang, ikhwan, diberi nama dengan nama-nama akad yang syar'i, tapi kalau ditelisik itu tidak sesuai dengan aturan syariat. Kemudian terkait mudharabah ini, ikhwan, pada asalnya mudharabah merupakan perkara yang terjadi ijma' di kalangan para ulama tentang bolehnya. Dinukilkan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, wa ajma' ahlul ilmi ala jawazil mudharabah fil jumlah. Dzakarahu Ibnu al-Mundhir. Ulama telah berijma' tentang bolehnya mudharabah secara umum. Adapun pada bentuk-bentuk perinciannya maka harus dicek tadi apakah memenuhi syarat atau tidak. Dan mudharabah terkadang dalam kitab-kitab fikih, ikhwan, ulama mutaqaddimin menamakannya dengan qaradun, dengan alif. Maka antum harus jeli. Kalau qardun ini adalah apa? Adalah piutang. Kalau qarad ini adalah apa? Penanaman modal. Nah, kalau qarad ini sama dengan apa? Syarikatul mudharabah. Adanya alif, bedanya alif dan tidak, ikhwan. Kalau qardun akad utang piutang, kalau qaradun akad kerjasama mudharabah. Baik. Dan mudharabah ini jangan dikira diambil dari kata saling memukul. Ya, saling memukul. Mudharabah kan kelahi. Makna lain dari mudharabah adalah perkelahian. Tapi ini kok jadinya kerjasama. Diambil dari apa kesesuaian istilah ini? Diambil dari ad-darbu fil ardi, ya kawan, berusaha di muka bumi. Ad-darbu fil ardi maksudnya apa? Usaha. Nah, usaha berjalan di muka bumi. Sebagaimana dalam ayat wa akharuna yatribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah. Golongan yang lain mereka-mereka yang apa? Yang berjalan di muka bumi untuk apa? Untuk mencari, untuk berusaha mendapatkan keutamaan dari Allah, mencari rizki. Usaha mencari rizki untuk memutar modal. Sehingga dinamakan mudharabah. Kemudian di antara hal penting dalam masalah mudharabah, apakah bisa dikumpulkan pada akad mudharabah ini antara gaji dan bagian persenan untung? Nah, ini juga banyak terjadi, ya kawan. Seorang dikasih modal, tapi dia juga setiap harinya apa? Ngitung dirinya dapat gaji. Digaji harian, nanti setelah dikeluarkan gaji hariannya, kemudian apa? Untung masih dibagi. Apakah ini sah pada akad mudharabah? Maka jawabannya tidak sah. Baik. Kenapa? Karena orang yang diberi modal, yang bekerja ini, dia tidak berhak untuk mengambil gaji, baik itu bulanan atau hitungan harian tertentu. Bersamaan dengan dia sudah mendapatkan apa? Kesepakatan untuk mendapatkan sekian persen dari keuntungan usaha. Ketika dihitung hasil usahanya per bulan misalnya, usaha kita per bulan dapat untung sekian. Nah, baik. Karena apa?
syarat mudharabah akhwan, yaitu keuntungan antara yang memutar modal dan yang menanam modal itu dibagi dengan persentase yang jelas setelah dikeluarkan modalnya. Jadi modal berapa, untungnya berapa, baru dibagi. Kemudian bulan kedua lagi diputar lagi, demikian. Nah, sebagaimana Rasulullah SAW melakukan mudharabah dengan ahlu Khaybar. Ahlu Khaybar diperintahkan untuk mengolah tanah di Khaybar. Nah, dengan apa? Pembagian setengah dari yang keluar hasil kurma-kurma tersebut, setengah untuk mereka, setengah harus disetorkan. Ini mudharabah. Sehingga pekerjaan setiap hari ketika dia mengolah kurma-kurma tersebut seperti menyirami, membersihkan dan seterusnya, dia tidak boleh menghitung untuk dirinya bekerja harian, tidak boleh. Maka kapan saja seorang mempersyaratkan, ya saya akan olah modal antum dengan syarat aku juga harus dapat gaji harian, maka ini batal persekutuan atau batal akad kerjasama mudharabahnya, tidak sah. Nah, bahkan ini dinukilkan ijma', tapi sayang banyak praktek kerjasama yang terjadi seperti ini, kawan. Jadi ketika diberi modal tadi, dia setiap harinya menghitung untuk dirinya hasil. Sedangkan nanti yang untuk penanam modal dia cuman diberi untung global pada setiap bulannya. Sehingga yang mengolah modal tetap dapat gaji harian dan untung bulanan, sedangkan yang menanam modal dapatnya cuman persentase untung bulanan saja. Kata Ibnu Munzir untuk yang seperti ini, ajma'a kullu man nahfadhu anhu min ahli al-ilmi ala ibtalil qarat idza syarata ahaduhuma aw kilahuma li nafsihi darahim ma'lumah. Semua ulama yang kami hafal darinya ilmu telah bersepakat tentang batilnya akad kerjasama apabila salah satu dari kedua belah pihak atau bahkan kedua-duanya mempersyaratkan untuk dirinya jumlah uang tertentu, bukan persentase tapi jumlah uang tertentu. Misalnya ini, saya tanam modal. Nah, entah kamu untungnya berapa, yang penting setiap bulan saya dapat sekian. Ini mudharabah yang betul atau salah, Dikri? Paham ini? Sekarang misalnya saya kasih antum modal, Dikri tak kasih modal 10 juta, buka bengkel misalnya. Tapi pokoknya setiap bulan saya harus dapat 1 juta. Entah kamu dapat untung 5 juta atau berapa, yang penting setor ke saya 1 juta sebagai keuntungan. Sah atau tidak? Tidak sah. Ini akad mudharabah yang tidak benar, batil. Kenapa? Karena dalam penetapan keuntungan itu harus dengan persentase. Sebab yang namanya usaha ada untung besar, ada untung kecil, ada buntung, ya kan? Ada bangkrut. Tidak dapat untung sama sekali. Dan di antara yang berpendapat demikian dari para imam, kata beliau, wa mimman hafidna dzalika anhu Malik wal Auza'i wa Syafi'i wa Abu Thawr wa ashabur ra'i. Baik. Terus kenapa yang seperti ini tidak sah? Kalau dia mempersyaratkan jumlah uang tertentu, bukan dengan persentase. Apalagi kalau sudah minta
jumlah uang tertentu ditambah dengan persentase keuntungan. Nah, kenapa yang seperti ini tidak sah? Yang pertama, karena apa? Karena ada kemungkinan dalam usaha tersebut tidak mendapatkan untung, atau untungnya hanya segitu sehingga hanya didapat oleh salah satu pihak saja. Maka yang demikian akan memandarati pihak lain. Dan kebalikannya, terkadang untung banyak sehingga pihak yang mempersyaratkan jumlah uang tertentu dia hanya dapat sedikit. Ini bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dalam akad kerjasama. Kemudian yang kedua, bagian dari pihak yang bekerja ini sepantasnya untuk jelas. Dengan apa? Dengan berapa persentasenya. Maka kapan saja ditetapkan harus setor kepada pihak pemodal sekian-sekian, maka akan menjadi tidak jelas lagi saya nanti persentasenya adanya berapa. Karena setelah disetorkan jumlah tersebut, sisanya kan tidak jelas, karena namanya hasil usaha itu sesuatu yang naik turun. Kemudian ketika terjadi kerugian, masing-masing pihak menanggung sisi kerugian. Pihak penanam modal rugi dengan modalnya, dan pihak yang bekerja rugi dengan apa? Rugi dengan hilangnya tenaga yang sia-sia. Baik, ini jelas. Dan tidak dituntut pihak yang memutar modal untuk apa? Untuk mengembalikan modal, karena ini bukan hutang. Baik, ketika terjadi kerugian, kebangkrutan, dan pihak yang memutar modal memang sudah berusaha. Nah, disinilah biasanya terjadi persengketaan terkait masalah tafrid dari pihak yang memutar modal. Makanya seorang menanam modal harus pilih-pilih. Karena kebanyakan terjadi kebangkrutan mungkin dari sisi ketidakahlian pihak yang mengolah modal, atau memang tidak amanah sehingga modal habis dia gunakan tanpa ada hasil. Maka ketika terjadi seperti ini, diperhatikan kalau tanpa ada tafrid memang sudah usaha betul-betul, tapi ternyata bangkrut, ya modal tetap kerugiannya ditanggung oleh pihak pemodal. Dan pihak yang bekerja dia juga harus menanggung, bahwa tidak boleh dia kemudian minta ganti rugi, usahaku selama ini harus dihitung. Dia bekerja berapa memutar modal, itu tidak boleh, karena dia kerugiannya adalah dengan hilangnya tenaga tanpa ada keuntungan. Baik, ini tentang syarikatul mudharabah. Jadi bedanya ada syarikatul inan dengan syarikatul mudharabah. Kalau inan sama-sama punya modal, sama-sama bekerja mengolah modal tersebut. Tapi kalau mudharabah, salah satu pihak yang memodali, pihak yang lain yang bekerja. Baik, barakallahu fikum, nasallallahu taufiq wassadad.